Fakta teragung dari Injil adalah bahwa Yesus hidup. Kembali saya memberikan ringkasan khotbah Dr. Dewey A. Criswell yang berjudul The Great Fact of the Gospel, Jesus is Alive kepada Anda sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah inti terbesar dari Injil? Bukan sekadar bahwa Yesus pernah hidup, bukan hanya bahwa dia mengajar, melakukan mujizat, kemudian mati di kayu salib. Dr. Criswell menegaskan satu kebenaran yang menjadi pusat seluruh iman Kristen. Yesus hidup. Sesudah kebangkitannya, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah murid-murid yang ketakutan dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka mengira melihat hantu. Tetapi Yesus menunjukkan tangan dan kakinya. Bahkan dia makan di hadapan mereka untuk menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh telah bangkit. Rasul Paulus berkata, jika Kristus tidak dibangkitkan, iman kita sia-sia dan kita masih berada dalam dosa. Tetapi kemudian datang pernyataan kemenangan itu. Yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Karena itu, Dr. Criswell berkata, fakta sentral Injil bukanlah teori atau spekulasi. Fakta teragung Injil adalah Yesus hidup, dan yang bangkit itu adalah Yesus yang sama. Maria Magdalena mengenalinya ketika dia memanggil Maria. Dua murid di Emmaus mengenalinya ketika dia memecahkan roti. Yohanes mengenalinya di tepi Danau Galilea. Tubuh yang bangkit dalam kemuliaan itu adalah Yesus yang sama yang telah disalibkan dan dikuburkan. Bahkan Thomas yang semula tidak percaya akhirnya berhadapan langsung dengan Kristus yang bangkit. Yesus berkata kepadanya, "Taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku." Keraguan Thomas runtuh. Dari hatinya keluar salah satu pengakuan iman terbesar dalam Alkitab, Tuhanku dan Allahku. Tetapi saudara-saudara, berita indahnya tidak berhenti 2000 tahun yang lalu. Yesus yang hidup itu juga hadir bersama kita hari ini. Sebelum naik ke surga, dia berjanji, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dr. Criswell menegaskan bahwa para murid akhirnya tidak perlu lagi melihat Yesus secara fisik untuk mengetahui bahwa dia bersama mereka. Stefanus mengalami kehadirannya ketika menghadapi kematian. Paulus berjumpa dengannya dalam perjalanan menuju Damsyik. Yohanes mengalami kehadirannya dalam kesendirian di Pulau Patmos. Dan janji itu juga berlaku bagi kita. Ketika kita melayani, dia hidup. Ketika kita berjalan dalam ketidakpastian, dia menyertai kita. Ketika kita kecewa dan berduka cita, kita tidak sendirian. Ketika Yohanes merasa sendirian di Patmos, Tuhan hadir bersamanya. Demikian pula dalam kesendirian kita, kata Dr. Criswell, Yesus selalu hadir. Bahkan ketika perjalanan hidup kita sampai pada kematian, kita tetap berada dalam tangannya. Dr. Criswell mengenang sebuah lagu yang dahulu dinyanyikan ayahnya setelah kematian neneknya. Aman di tangan Yesus, aman dijaganya. Bagi orang percaya, kematian bukanlah jatuh ke dalam tangan kegelapan. Kita tetap aman di tangan Yesus, dan pada akhirnya kita akan melihat Dia muka dengan muka. Saudara-saudara, mungkin hari ini kita sedang menghadapi kesulitan. Mungkin ada doa yang belum terjawab, mungkin kita sedang sakit, berduka, merasa sendiri, atau takut menghadapi hari esok. Ingatlah fakta teragung dari Injil, Yesus hidup. Dia hidup ketika kita bersuka cita, dia hidup ketika kita menangis, dia hidup ketika kita sehat maupun sakit. Dia hidup ketika kita muda maupun ketika usia kita semakin senja. Dan dia tetap hidup ketika perjalanan kita di dunia ini berakhir. Kita tidak mengikuti juru selamat yang mati. Kita berjalan bersama Tuhan yang hidup. Itulah Injil, itulah pengharapan kita. Dan itulah kekuatan kita. Yesus hidup, dia bersama kita, memberkati kita dan menyertai kita sampai selama-lamanya.